Audio lovers, balik lagi sama gue Kevik. Kali ini Media Audio itu mendapatkan kesempatan yang khusus dan juga langka. Karena apa? Kita berkesempatan untuk ngobrol sama ownernya LC 2009 ini, Pak Ronald Safar. Hai. Ya Pak Ronald, Ya. apa kabar? Baik, baik. Nah, Audio lovers, aduh, boleh dibilang ini kesempatan yang langka banget ya Pak Ronald ya. Karena kita berkesempatan banget untuk nge-review mobil Champion COC. Berapa kali, Pak? Real 2 kali, 2018-2019. Berarti udah 3 kali ya? Ini 2. Oh, ini udah champion. Yang championnya 2. Championnya 2. 2 kali. Udah mengikuti 3, champion 2. Ya. Yang satu juara 2. Satu juara 2 yang terakhir. Nah, Audio lovers, buat yang nggak tahu sosok Pak Ronald ini, Pak Ronald ini udah mulai pegang solder sewaktu beliau masih kecil. Ya, Pak ya? Ya, Bisa gitu. diceritain sedikit nggak, Pak? Bapak itu bisa jadi sosok yang dikenal sama di dunia peraudioan itu gimana, Pak? Hobi ya, terutama hobi ya. Karena memang dari kecil terbawa dengan orang tua yang memang waktu itu memang kerjanya itu. Lalu saya dari kecil terbawa, suka banyak main solder ya, repair kecil-kecil ya. Jadi boleh dibilang elektronik saya itu otodidak. Otodidak itu ya nggak bisa ngelawan sama orang-orang yang memang berteori ya, tapi ngerti basic tentang elektronik ya. Lalu terbawa dalam hobi, dan hobinya jadi ke audio. Lalu bermain home audio, main DIY, main mobil udah cukup lama. Mulai tahun 97 sama Pak Wahyu, berhenti di 2005-an, balik lagi sekitar 2016 balik lagi main lagi. Karena hobi nggak bisa hilang, akhirnya kembali lagi. Kira-kira sepintas seperti itu. Oke. Nah, Audio lovers, denger-denger nih, LC ini sebelum jadi ini, konsepnya itu nggak kayak begini. Bener nggak Pak Ronald? Betul. Nah, awalnya gimana Pak? Spesifik LC ini ya, jadi tadinya LC ini kan 2009. 2009 ini cuma ada 6 CD. Jadi Ya. CD yang bisa dimasukin 6 biji ya. Bluetooth nggak ada, USB nggak ada. Dan saya suka sama mobil ini. Saya pakai harian, ini mobil harian. Sampai hari ini masih pakai harian. Oke. Karena saya pakai harian, lalu saya masih terbatas dengan CD. Cari CD susah, koleksi saya lama-lama bosan dong, itu saja. Akhirnya saya kesini, gimana ya supaya saya bisa lebih fleksibel. Saya bisa kasih USB kah? Saya bisa kasih Bluetooth kah? Kira-kira gimana? Akhirnya pasang simple. Dari sana awalnya gitu, simple. Lalu, oke ya gitu. Tapi karena tipikal saya nggak pernah puas. Di-upgrade, dicoba, ditambah. Sampai ke sini. Kalau ngomong berapa kali masuk sini, kayaknya lebih dari 10 kali masuk sini. Jadi kira-kira begitu. Ini yang terakhir. Oke. Om, bisa dijelasin nggak sama Audio lovers sama perangkat yang dipakai sekarang nih? Ya. Itu apa aja Om? Iya, oke. Jadi kita ngomong yang saat ini ya. Ya. Karena dulu udah banyak. Saat ini nih saya speaker full vokal. Kecuali subwoofernya Velodyne. Velodyne sendiri kan memang barang Amerika dan memang ini barang rare ya. Keren. Adanya di cuma tahun 96 sampai 99, rasanya saya produksinya nggak lama. Lalu barangnya juga nggak banyak, susah cari. Saya salah satu pencinta ini karena di tahun 2000 saya pakai. Sekarang saya pakai lagi. Speaker semuanya depan 3-way plus high res, lalu mid bass, sub depan, center belakang, ini full vokal. Full vokal. Amplifier full Audison, 6 biji Audison, Itali. Prosesor juga Audison. Ada kapasitor bank punya produknya full, ya, energi. Lalu kabel-kabel saya menggunakan Kimber speaker, kabel listrik umum ya, pakai dari sini. Lalu kabel interconnect silver, tapi itu saya pesan sendiri dari DIY, jadi nggak ada brand. Oke. Kira-kira seperti itu basicnya. Oke. Nah, Audio lovers, singkat cerita denger nih. Nah, sekarang gue mau klarifikasi sama ownernya langsung. Subwoofer Velodyne ini, kalau yang kagak ngerti nyetingnya, itu pasti bilang Velodyne itu jelek deh. Kenapa Pak? Ada yang bisa ngomong kayak begitu? Nah, jadi gini, Velodyne ini awal keluarnya dia ini sebenarnya produk mahal. Seperti biasa, produk mahal itu sangat segmented jadinya. Iya. Kuantitasnya dikit. Lalu memang cara settingnya dia itu walaupun punya instruksi juga agak rumit. Karena menggunakan servo system. Yap. Nah,
subwoofer ini yang kita dapati, yang saya udah pakai lama dari tahun 2000, kalau bisa setting dia, bisa mendapatkan full performance dia luar biasa. Saya sangat suka dengan subwoofer ini. Oke. Banyak orang yang bukan saya bilang tidak mampu, memang karena sulit, lalu servonya disetting tidak maksimal, lalu servo itu masalah katanya zaman dulu. Banyak yang seperti itu. Dan memang juga ada juga servo yang masalah memang. Plus ada yang memang kebetulan tidak maksimal, akhirnya orang udah lepasin servonya, dipakailah subwoofernya. Itu betul-betul tidak maksimal. Karena dia jalan sendiri jadi subwoofer biasa. Ya, tapi kalau dia punya servo baru dia super. Karena dia dikontrol sama servonya. Nah, ini dapati ini memang masih jalan full function. Ini baru lagi brand new ya, NOS dengan servo-servonya ada di belakang sana. Nah, kalau dia bisa dijalanin servonya, dia menjadi sangat luar biasa. Gitu. Dari apa ya? Saya suka sama tone suaranya, sesuatu yang tidak ada di subwoofer lain. Oh, di subwoofer yang lain sama yang di Velodyne ini warnanya beda ya? Beda. Memang ini setiap subwoofer pasti beda gitu. Dia punya kelebihan yang tidak ada di subwoofer lain yang saya dapati. Ya. Tentang control low-nya, rambling-nya, super low-nya itu tuh dia indah sendiri dibanding yang lain. Bukan yang lain nggak bisa ya, yang lain bisa, tapi tone-nya pasti beda-beda. Saya suka sama ini. Saya nggak bisa bilang ini yang terbaik, karena menurut orang tidak gitu loh. Tapi menurut saya ini gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, audio lovers ini pasti, audio lovers juga pasti penasaran kan. Ini di belakang itu ada 6 amplifier. Gimana Om penempatannya untuk kok bisa desainnya seperti ini gitu loh, menumpuk-numpuk gitu loh? Kalau total desain ini sebenarnya datang pure dari Pak Wahyu. Oh, oke. Jadi waktu mau bangun ini, dia minta dia yang gambar. Dia menggambar 3D-nya. Dia gambar 3D-nya, lalu dia mendesain box ini dengan bentuk sandwich. Ini kan CNC nih, lalu disusun. CNC disusun. Jadi sebenarnya sedikit menipu kalau dibilang, kalau dilihat mata. Orang berkira subwoofer itu volumenya cuma segini. Iya. Ternyata tidak. Subwoofer ini butuh volume, apalagi port. Ini di bawah ada portnya. Jadi, oh iya, yang ini bawah ini portnya. Ya, berarti bilang subwoofer ini sebenarnya kalau saya ngambil tengah, ya dari sini itu masuk di bawah amplifier 2 yang ini, itu ada boxnya gede. Jadi setiap subwoofer ini masing-masing dengan portnya, dia hampir 3 cubic feet. Jadi di belakang besi itu tuh ada lubang tuh ke belakang. Yang besi jala-jala itu. Iya. Itu ada lubang ke belakang. Subwoofer ini sebenarnya boxnya total hampir 3 cubic feet, lalu dia keluar dari sini. Kalau saya tutup ini kan ada celah nih. Iya. Makanya ini dibentuk angle ke sana ya. Jadi rambatan suaranya itu ke sini, ke sana, ke depan. Detail mikirnya. Tuh kira-kira seperti itu. Ini powernya semuanya berarti kelas A dong Pak ya? Kelas A, running kelas A. Nah, itu pasti kan sewaktu dia lagi bekerja, amplifier itu sedang bekerja, sewaktu amplifier itu sedang bekerja, berarti kan panas banget kan Om? Nah, jadi di serinya Audison, tesis itu seri tertinggi. Lalu ada tesis Venti namanya. Jadi kan dia ada tesisnya tuh seperti yang di Mobile Range Rover, itu kan tesis Quattro, Duo, dan lain-lain. Ya, itu seri kelas A, dia bisa A dan AB. Kalau ini nggak ada pilihan, ini A. Nah, ini tesis Venti, tesis HV Venti, tertingginya dia. Kalau ngomong panas, lebih panas tesis daripada ini. Oh. Karena tesis itu nggak punya fan. Ini per amplifier nih ada 5 fan, masing-masing 5. Jadi 5 kali 6. Tapi kalau duduk sini nggak kedengaran sih. Iya. Kalau realnya kedengaran. Karena saya ganti fan-nya. Oh. Kalau realnya kedengaran. Nah, jadi dia kalau panas baru dia bisa bernyanyi dengan indah ya. Tapi kalau sampai dia panas sekali, enggak. Karena dia punya fan untuk kontrol panas dia. Memang dia harus panas. Boleh dibilang sebenarnya kalau lebih detail lagi dia kalau dia belum panas dipanasin sendiri sama dia. Di tengahnya itu panas. Dia memang jadi sistemnya itu kalau di tengah ada satu fan tuh dia sedot angin, lalu di bawah itu tuh komponen untuk inputnya itu tuh memang panas. Panasnya dibuang ke tunnelnya, lalu yang 2 depan belakang itu yang 2 tarik, yang 2 keluar. Ada tunnel di bawahnya. Waktu itu kita cuma buka lihat di tunnel, jadi ada tunnel di bawahnya. Jadi panasnya itu semua dibuang ke bawah tunnel, lalu disedot, dibuang ke atas. Seperti itu. Kita tambah lagi yang 2 di atas itu karena kita settingnya dia di jadi dia tuh ada 4 setting, ada high current, high power, low bias, high bias. Itu purity daripada kelas A-nya. Jadi kalau ini bermain di high current tapi high bias. Artinya itu kelas A tertingginya. Kita bisa bermain di high power. Dia banyak konfigurasinya. Nanti kalau sampai kepada konsumsi juga beda-beda tuh. Setting berapa ampere itu nanti bisa dijelasin. Nah, dari ini semua kelistrikannya
Apakah ada penambahan aki? Apakah ada tambah alternator? Tidak. Jadi kebetulan mobil Sahara Australia ini datang dengan 2 baterai. Oh, oke. Dan kalau saya cek speknya, Land Cruiser itu banyak spek ya. Saya nggak tahu secara detail, tapi berdasarkan VIN number saya cek ya. Alternatornya itu 180 ampere. Dan dia punya dual baterai. Baterainya masing-masing 85 sampai 90 ampere. Saya bisa bilang 90, tapi hari ini 85, 90 ampere. Lalu karena dia kiri dan kanan, kalau dilihat sini kan ada 3 kiri 3 kanan nih. Ya. Kalau dari belakang juga identikal 2. Benar. Jadi dari sana tuh masing-masing, nanti kita lihat di depan, 2 kabel masing-masing dari sana masuk ke VSS untuk naikin voltage. Lalu kelistrikan kiri dan kanan itu tuh dibikin terpisah. Oh, beda, bukan satu lajur. Enggak, 2. Makanya ada kapasitor kiri, ada kapasitor kanan. Jadi betul-betul dibagi 2. Satu baterai handling 3 sini, satu baterai handling 3 sana. Bahkan kontrol listrik semua terpisah, betul-betul terpisah. Kalau lihat dari belakang tuh terbagi tengah. Distribusi bloknya listrik itu terbagi. Ya. 2 bagian. Oke. Gitu. Dibagi 2. Wow. Nah, terus ini bagian tengah ini player. Ini player sama buffer, cup buffer. Ini prototype ya, audio lovers ya. Ini Ya. prototype kan? Ini prototype. Jadi saya udah pakai lama. Ini kita prototype karena memang ada kita modifikasi. Jadi kita bilang ini prototype domination. Ini sebenarnya Sony, isinya Sony. Nah. Seperti itu kira-kira. Nah, audio lovers, yang tadi si Pak Ronald tadi bilang, lu mau lihat belakangnya, ada lagi sebenarnya yang lebih gila. Lu pas lihat buka begini kan, lu lihat kan gila, wow, apa segala macam kan. Ada lagi yang lebih gila. Tapi yang dimaksud gila ini itu fungsionalnya. Untuk Pak Ronald sendiri, udahlah nggak usah ngomong banyak-banyak, udah kita lihat aja deh. Biar Pak Ronald sendiri yang nanti jelasin. Oke? Baik, ya kita lihat. Nah, audio lovers, ini dia yang gue bilang, wah ini bisa dibilang ini karya dah. Ini masterpiece menurut gue. Ini lihat deh distribution blocknya. Ya Pak ya? Ya, Bisa ceritain nggak ke audio lovers? nah menyambung tadi ya. Ini dia. Ya, Ya, menyambung tadi ya listrik ya. Ya. Listrik kan tuh. Kan kiri sama kanan. Nah, yang sirip-sirip ini ya, di bawah ini adalah yang namanya VSS. Jadi voltage stabilizer. Dia itu masuk dari listrik berapapun dia naikin ke sekitar 14,4 volt, kurang lebih. Oke. Dia bisa di-tune sih. Berarti kalau saya ambil tengah ini ada distribution block. Kita lihat sini listrik dari sini lalu masuk ke sini, dibagi nih satu section sini, satu section sana. Ini dibagi nih ke 3 amplifier sini, 3 amplifier sana. Kalau ini subwoofer. Oh, oke. Ini dia nih, Velodyne. Ini yang tadi dibilang Ya, servo kalau kita baca nih, subwoofer ya. Velodyne Automotive. Memang dibikin untuk mobil. Oke. Gitu. Jadi cuma sini VSS, distribution block, bagi listrik-listrik. Nah, ada orang suka bertanya karena memang kelihatan ini indah ya bikinnya ya, pipa ya gitu. Ternyata ini bukan pipa. Ini solid copper. Kebetulan tadi ada bertanya dan saya tanya, kebetulan ada contoh sisanya. Iya. Nah, ini contoh sisa saya ambil bentar. Nih, ini solid nih. Nah, dan pegang aja berat banget. Ini copper solid. Solid copper 8 mm. Kelihatan seperti pipa, tapi bahannya solid. Nah, coba pegang nggak berat? Nih ya. Nih. Berat coy. Penuh loh. Iya, memang Ini solid. penuh loh. Iya. Ini solid. Iya. Ini kalau pasti ada pernah salah dong. Oh iya, banyak yang patah dulu waktu bikin. Salah sedikit patah, ulang lagi. Ya banyak buang bahan sih. Berapa bulan Pak ngerjain ini? Spesifik bikin ini aja 2 bulan. Rasanya saya ya. Mereka nggak full duduk sini ya, on off gitu tuh menurut saya masih sampai 2 bulan karena apa ya, bikin sudah dapat bendingnya, pakai mal dulu, udah habis mal lalu dibikin kancing di sini narik, bengkokin lagi, kancing sini sana narik gitu loh. Iya. Memang perlu kesabaran bikin ini sampai jadi, lalu di finishing, dibikin separatornya biar dia nggak kontak seperti itu. Ini, aduh, ini ya ini masterpiece ya di antara semua ini masterpiece-nya. Dan ini Om, Ya. Gue lihat ini ada pipa nih. Nah, betul. Matanya tajam ya, pipa. Jadi gini, mobil ini tadi datangnya 3 baris. Oke. Kalau kita lihat ada AC depan, ada AC tengah, lalu ada AC belakang. Ya. Nah, karena memang ada bangku baris ketiga. Nah, baris tiganya kita turun dong. Kita gunain, ini AC kaki bawah nih sebenarnya, AC kaki. Nah, AC kaki ini tanpa membolongi apa-apa. Ini memang lubang AC-nya. Kita ambil, keluarin ke sini, masuk ke tunnel sini, masuk ke sini, di bawah sini ada lubang-lubang sama sebelah tuh. Di bawah sini ada lubang-lubang kan kecil. Iya benar. Anginnya lewat sini, ini nempel sama power, jadi power ini dinginnya dibuang ke sini.
gitu. Oh, ini hollow ya, Bro? Hollow di dalam. Oke. Supaya dinginnya lewat di dalam, ini nempel sama ini, otomatis panasnya diserap, dibuang gitu. Dan ini cooling systemnya. Cooling system Jadi ke kita manfaatin dua utama aja ini. ya, Om, ya. Yang lain sih cuma karena semburan AC doang. Oh. Karena sudah ada fan, jadi begitu kena angin dingin, dia sudah sedot juga angin dingin ya. Iya. Nah makanya ini fan ini kan saya tembak ke sana, dua. Saya belakang. Dan selama ini, sekencang-kencangnya kita putar ya, kita pegang panas masih bisa dipegang. Saya bermain ini jadi saya bisa, mungkin saya pegang tahu bahwa amplifier ini overheat atau normal atau apa gitu. Panasnya masih bisa dipegang. Dan memang dia harus mencapai panas itu tadi baru bisa di optimal. Makin panas makin keluar suaranya. Betul, makin optimal, stabil, suaranya lebih benar gitu, sweet gitu. Nah, ini Om. Ini apa? Ini kapasitornya yang ini kapasitor LS ini kan ada tulis LS. Ya, kan? LS. Ya. Jadi ini sebenarnya kapasitor bank, sebenarnya untuk menambah untuk kestabilan kelistrikan. Kapasitor bank ini begini, kira-kira kalau saya di rumah itu punya pompa air, ya. Kalau saya mati listrik, saya nggak punya air. Ini tandon air, air ditampung ke tandon. Jadi kalau saya mau buka air, tandon yang keluarin, pompa akan ngisi lagi. Ini tandonnya, baterai ada listriknya, dia selalu mengisi di sini. Nah, ini lebih apa ya? Nanti kita bisa bercerita tentang kapasitor ini dia tampungannya besar, pintunya besar. Waktu power butuh banyak, sedot itu tanpa restriksi, gitu. Ngisinya cepat, keluarnya cepat, gitu. Jadi reserve power itu yang power perlu transient tinggi dari sini. Makanya dia menjadi satu kesatuan di kelistrikan sini. Wow. Gitu. Namanya kapasitor bank. Oke. Ya. Jadi ada yang orang bilang kapasitor itu ada ESR-nya. Nah ini dia. Dengan ESR yang benar, yang rendah, membuat dia pintunya besar. Karena kalau dia tampungannya gede, pipanya kecil, nggak ada gunanya. Sama aja. Ya kira-kira seperti itu. Fungsi Oke. kapasitor. Oke Om. Kita audio lovers, kita langsung dengerin hasil suaranya aja deh. Ya Om ya, kita boleh. dengerin ya Ya, kita suaranya. dengerin ya. Oke. Saya setting bangku-bangkunya dulu. Oke. Nah, audio lovers, kita udah di dalam mobil Land Cruiser ini. Ini gue sedikit gemeteran karena gue udah dengar desas-desus mobil ini. Oke, kita dengarkan sekarang. Ya Om, sebelum kita mulai nih Om. Ya. Ini gede banget nih. Ini gede banget nih. Aluminium ya Om? CNC? Aluminium betul, tapi kombinasi ya. Kalau dilihat banyak kayak di mobil Range Rover ini kan agak kemerahan ya, karena dia bahannya copper. Orang dulunya aluminium, ini tadinya dulu full aluminium. Lalu orang mulai bermain aluminium kombinasi copper. Ada purpose-nya. Saya minta aluminium sama kuningan, ini kuningan ya. Brass. Jadi bukan brass ya, berarti bukan copper ya, brass ya. Untuk dapetin warna ini, karena kata Afung biar cocok sama ini Vegas Gold saya. Ya elah. Katanya begitu. Yang penting suaranya bagus. Oke. Terus yang ini dibikin box sendiri bener Om? Betul. Kelihatannya sih kayak bikin betul. box sendiri nih. Di pintu box ini, kiri kanan box. Kebetulan memang door trim Land Cruiser ini split. Oh. Satu piece tapi split. Jadi kita nggak potong. Memang ada bagian kunci yang memang dipotong kecil supaya lepas, lalu disimpan, dibikin box. Jadi kiri kanan full box. Nah itu ada subwoofer. Itu subwoofer depan juga box aluminium. Itu hidup semua Om? Hidup semua. Oke. Sub depan, mid bass, two way, lalu ada high res belakang. Di belakang di baris kedua udah nggak ada speaker. Oh, dua nggak hidup? Ya nggak ada benar-benar udah nggak hidup. Lalu udah tinggal subwoofer sama center belakang. Oke, ini playernya Ini playernya pakai AK SP2000. Ini kebetulan yang seri VG Vegas Gold Limitednya. Ini terus ada Hugo ya kok? Ya, ini Hugo TT2. Sebenarnya TT dari singkatan tabletop. Memang untuk penggunaan home. Cuma dia sendiri menggunakan adaptor dan voltage 15 volt supply adaptor DC. Jadi kita bikin ada alatnya dari 12 naik ke 15 untuk supply dia supaya hidup. Jadi TT2 ini orang biasa pakai DAC-nya. Saya pakai full DAC berikut preamp-nya. Jadi saya bisa kontrol volume dari sini atau dari setir. Jadi dua, saya bisa kontrol setir, bisa kontrol sini volumenya. Seperti itu.
Oke. Sebenarnya dari sini nggak langsung ke sini, karena dari sini lewat digital ke sini. Sini tidak langsung ke sistem belakang, dia ada lewat satu buffer tabung di sini. Jadi seperti di belakang, ini cup buffer namanya. Ini Om bikin sendiri Om? Ini sebenarnya barang branded tapi kita bongkar, lalu kita bikin untuk convert ke fungsi mobil, tapi pakai tabung. Barang lama lah, ini barang lama, udah nggak ada. Kenapa ya rasanya pas tadi, sorry Om, begini, sama Om tadi buka Om. Hah? Kayak, gue tuh kayak di mobil Knight Rider lo tau. Tak, seret, kalau nggak kayak mobil James Bond tuh bener akan lihat komponen kayak begitu. Itu ya. Dari dulu sih kita gunain space-nya. Cakep. Oke, sekarang kita dengerin hasil audionya deh Om. Ya, kita kebetulan saya lagi taruh lagu vokal yang boleh dibilang lagi lagu santai ya. Aku lupa. Ya. Sudah ini. Oh iya. Sorry Om, ini dimatiin dulu. Nah, lagu apa ya? Ini aja nggak apa-apa, kita mulai dari sini. Nih Om. Ini penting nih. Ini penting nih. Satu lagi nih Audio Lovers. Om nanya nih sama Om. Om, ini kan ini boleh nggak dibuka? Soalnya kebanyakan sewaktu kita review mobil, ini jangan dibuka, ini tutup aja gitu. Kalau saya sih, jadi gini, kalau kita memang mau spesifik, mau bertanding nih, ya mau bertanding, sampai tempat duduknya kita atur, mungkin betul, ya. Kalau saya sih nikmatin mobil, nikmatin aja gitu. Kecuali saya cerewet sama staging dan lain-lain. Oke. Ini buka, apakah dia ada pengaruh? Mungkin sedikit, tapi nggak ada masalah. Bukan masalah buat saya. Buka aja, menurut saya nggak ada masalah. Nggak sampai harus tiba-tiba langsung suaranya hancur sih, enggak sih. Iya. Cuma memang kan kembali sistem musik itu tuh kan selalu orang connect dia dengan ada pantulan, ada absorb, kan, iya, benar. ada refleksi. Dan itu musik memang. Apa yang kita buka ini memang pengaruh. Kalau tadinya ini bahan soft lalu bahan kaca, bisa ada pengaruh. Iya. Pantulan. Apakah seburuk itu? Mungkin ada tapi nggak seburuk itu, gitu loh. Rasanya tidak gitu. Oke, yuk kita. Kalau mama nanti nggak enak kita tutup. Ya udah. Sekarang Audio Lovers, sumber suara mic hanya ada di sini. Gua taruh di sebatas mata karena mata sama kuping gue itu sejajar. Jadi gua taruh sebatas ini di mic-nya si Pak Ronald udah dimatiin. Sumber suara hanya dari sini. AC. Bentar, saya kecilin sih. AC udah turun. AC turun. Jadi nggak ada suara AC yang masuk ke sini. Ayo Pak. Now you say you're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river, like cry me a river. Yeah, I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, like cry me a river. Yeah, I cried a river over you. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must
Nah, Gua nggak bisa komen. Apa ya, cari kata-kata yang tepat ya. Bentar dulu, gue cari lagu yang lain dulu deh. ya. Selain Adele. Oke. Gue suka Adele karena Adele itu pronounce tiap kata per kata yang dia sebutin itu semua pasti kedengeran. Dia penyanyi yang kagak mumbling. Ya, dia kan orang beda-beda ya. Ada orang yang memang ngomong jelas. Sorry. Oh iya, oke. Dia nggak mumbling. Dia ngomong apa kita masih bisa denger. Ditambah sama perangkat audio yang kayak begini, suara dia itu makin lebih jelas. Dan tadi Om bilang apa? File source-nya ya, itu kurang, file biasa, FLAC biasa kan? Ya. Tapi ya Tuhan, itu detail banget ya. Jadi cukup juga ya. Oke. Ada basahnya dia, dan Adele itu dia kadang nyanyi begini. Ada begininya gitu. Gue bisa kebayang kalau dia tuh nyanyinya lagi kayak begitu gitu loh, Kom. Bisa kebayang. Bisa ngebayang. Kita bisa ngebayang bibirnya dia itu ngecapnya gimana, terus dia itu muncul semua ya. Muncul itu keluar semua. Dan dia ada pas waktu dia lagi narik napas tadi kedengeran. Astaga. Gerakannya gitu ya. Ya. Itu file biasa loh. Oke, sekarang kita coba. Ya menurut Om lagu yang oke itu apa? Musik apa? Yang ada beatnya aja. Oke, ada beatnya. Kita coba ini ya. Dynamic Experience ya. Jatuhnya blues dong ini. Iya. Dengar tuh. Cukup lengkap nih. Wah, gimana? Gua nggak tahu nih kenapa gue deg-degan ya tau. Kayak lu lagi nonton, kayak nonton dia lagi perform di depan ya. Nah, yang berasa aneh nih, sorry Om. Itu tadi yang di sebelah sana, di sebelah kiri rada tengah, itu ada yang dia kayak lagi deket tuk, entah kenapa, kok gue berasa tuk gitu ya, ada di gitu, terus gue ya. Jadi memang kayak orang bilang speaker car ini oke car ya. Tapi kalau orang bilang ada home sama ada pro. Lu kalau pernah di pro itu kan bassnya tuh lu rasa sampai di dada kan. Ini tadi berhubungan dengan sistem, dengan si driver sendiri, lalu dengan power yang memang mumpuni. Ini 200 watt kelas A. Jadi 200 watt kelas A ini nggak bercanda ya, dia serius banget tenaganya. Lu bisa lihat dinamiknya kan? Iya. Kalau ngomong besi, kalau kayu. Iya, satu-satu ya. Dan tadi itu jujur kata, gua nggak pernah dengerin bass selive ini. Ya, betul. Bass betot ya. Setuju. Banyak ini memang
Kalau sistem tuh ada orang preference, ini live, ya, lu denger live banget, dan lu bisa lihat satu-satu ya. Iya. Kenceng, pelan, size, besar, kecil, kedengaran semua kan? Iya. Layar-layarnya ada di mana kan kedengarannya? Iya, dan ini gue pribadi gue nggak pernah denger di antara beberapa mobil itu semua yang pernah gue denger, bass itu nggak se-live ini. Jujur ya, at the other side, mobil ini kan lagi dalam proses tuning nih. Iya. Orang yang pernah dengar mobil ini waktu sebelum kita bongkar ya rombak ini, orang bilang oh mobilnya belum kembali bassnya. Ini segini belum kembali bassnya, belum kembali kepada asalnya. Dulu lebih bagus lagi bassnya. Oh, iya. Apa perubahannya? Ya jadi waktu itu kan kita memang bongkar pasif, lalu kita ganti housing, lalu di-tune ulang ya. Jadi kemarin itu kita coba lagi sama Pak Wahyu, tuning lagi, sudah dapat, lalu saya ada ganti beberapa kabel. Nah sampai sekarang ini belum di-tuning ulang. Tapi saya bilang, walaupun dia belum maksimal, dia sudah pantas didengar. Tapi nanti kalau nanti final, kapan-kapan ketemu dengar lagi gitu. Oh harus dong. Jadi sekarang dengar nih, nggak apa-apa. Seperti ini nanti satu waktu mungkin dengar lagi gitu. Enggak, yang kayak begini aja Kak belum perfect. Belum maksimal. Belum maksimal, apalagi yang udah maksimal. Itu suaranya kayak apa? Maksudnya iya. Yang di Uber apa gitu sampai? Saya nggak nguber, tapi dia ini punya capability yang belum kita sampai ke sana. Gitu loh, saya mau keluarin semua gitu. Kita pernah tahu bass dia pernah lebih bagus. Wow. Udah nggak banyak. Kita ngomong porsi kecil sekali. Oh perintilannya aja, hanya Iya, perintilannya aja. ya. Balancing antara satu tone dan tone lainnya. Hal kecil ya. Oke Om, satu lagi. Ini untuk membangun semuanya ini totalnya itu berapa Om? Kalau kita ngomong price list dengan barang-barang ini, Afung pernah hitung sekitar 2M. Karena memang power ini kan satu biji sendiri udah 200 lebih. Pada saat saya beli belum segitu. Kan ini barang ini sekarang udah mau 2 tahun lebih, mau 3 tahun kan. Barang-barang udah harga udah naik ya. Ini juga sekarang udah nggak ada barangnya. M-Line inilah M-Line pertama masuk Indonesia saya dapat ini karena saya minta sama Pak Wahyu. Iya. Dan selain waktu itu tuh dia pertama itu harganya belum mahal dan saya dikasih spesial. Ya. Tapi kalau ngomong real saat ini price list udah tinggi total segitu. Karena power 200 lebih, Twitter 135 udah nggak ada barang, udah nggak produksi lagi. Maksudnya Vokal nggak keluarin lagi. Sub depan ini Ultima ini nggak bisa dapatin satu piece gitu loh. Saya dapatin satu piece karena saya minta tolong Pak Wahyu order as a spare part. Saya beruntung nih dapat satu, habis itu Vokal bilang nggak boleh katanya. Ya dapat satu gitu. Oke. Nih Pak Ronald, ini satu kebanggaan buat saya, media audio juga bisa dengerin LC ini. Audio lovers, gimana menurut audio lovers hasil audionya dari mobil LC punya Pak Ronald Safar ini? Boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, ya komen juga di bawah. Terus bantu kita untuk channel kita semakin hari semakin bertumbuh, untuk kita bisa semangat untuk review mobil-mobil yang seperti ini. Dan jangan matikan industri car audio di Indonesia. Setuju ya Pak ya? Setuju banget. Jadi ikutlah kontes, coba DIY sendiri seperti Pak Ronald ini. DIY coba, salah nggak apa-apa ya kan Pak ya? Malah jadi jangan lu salah terus udah gitu stop. Belajarlah sama orang yang lebih ngerti, tanyalah sama orang yang ngerti. Contohnya ke Pak Ronald Safar ini. Kalau misalkan audio lovers mau follow Instagramnya Pak Ronald Safar di mana Pak? Boleh. Follow dimana, boleh. Pak? Bisa follow Pak Ronald Safar punya Facebook dan juga Instagram ada di bawah sini. Ya, nanti tulis ya. Nah, nanti tanya-tanya DM aja langsung. Pak Ronald ini open untuk pertanyaan apapun. Tapi ya pertanyaannya berbobot ya. Jangan pertanyaan yang nyeleneh gitu ya. Ya mohon maaf itu pasti nggak dijawab lah sama Pak Ronald. Oke, sekian Pak Ronald sekali lagi. Thank you. Thank you so much sudah kasih kita kesempatan untuk review mobil ini. Sehat selalu, sukses ya Pak. Ya. Thank you. Bye-bye.